Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, salam sehat selalu. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Bapak M. Syarifudin SEMAV. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, Kapus 2 BPSDM Kemdagri selaku yang mewakili Kepala BPSDM, Ibu yang cantik, Ibu Dr. Anda Rokhayati Basra MVD. Selamat pagi Bu. Yang kami hormati dan yang kami banggakan, selaku tuan rumah kita kerjasama dengan kami menggunakan pada hari ini dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Atas kuasanya jualah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama, bersilaturahmi bersama-sama untuk mengikuti pengembangan SDM bagi anggota pimpinan dan anggota DPRD dalam bentuk diklat ini. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, para sahabat serta kita umat beliau dari dulu hingga yaumil kiamah nanti. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Izinkan pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kami melaporkan kegiatan peningkatan kapasitas SDM bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang kali ini sudah 2 kali Bu di Jogja Regional Yogyakarta kita bekerja sama dengan BPSDM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan bahwa berdasarkan pasal 94 Undang-Undang 14 tahun 2000 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang mengatakan bahwa DPRD terdiri dari anggota DPRD yang dipilih melalui pemilu dan menjadi anggota dipilih melalui pemilu. DPRD juga terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat merupakan unsur penyelenggara pemerintahan di daerah. Dalam melaksanakan unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah itu DPRD
memiliki 3 fungsi: fungsi budgeting, fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, serta fungsi pengawasan dan administratif, khususnya dalam PV nomor 18 tahun 2017 bahwa DPRD memiliki hak keuangan dan administratif dan penunjang kegiatan-kegiatan. Salah satunya yaitu ada kegiatan penunjang BIMTEK pada kita pada hari ini. Bapak dan Ibu sekalian, pendalaman tugas dalam dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan BPSDM Kemendagri, dengan partai politik, atau dengan perguruan tinggi. Jadi pada materi pada BIMTEK pada hari ini ada kebijakan pengembangan SDM penyelenggara pemerintahan daerah, terus reformasi birokrasi Indonesia dan meneguhkan integritas. 3, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang sinergis dengan RPJMD. 4, ada hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 5, antisipasi dan pengelolaan konflik sosial. 6, memahami APBD dalam perspektif Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ini 2022 bertempat di Royal Hotel Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 55 orang yang terdiri dari pimpinan dan seluruh SDM Kemendagri Republik Indonesia atau yang mewakili Kepala BPSDM Kemendagri, Ibu Dr. Anda Rohayati Basra MPD. Terima kasih Ibu. Di sebelah Ibu tadi berasa anum karena dipanggil Sirin Dinda. Yang kami hormati Kepala PPSDM Kemendagri Republik Indonesia Regional Yogyakarta beserta jajarannya, Bapak Insinyur R. Agus Iriawan. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan para pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan selaku peserta bimbingan teknis pada hari ini. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka menghadiri acara BIMTEK. Salawat dan salam juga tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat, kerabat, pengikut beliau. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tantangan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat dari waktu ke waktu terus berkembang. Kemampuan juga untuk menjalankan tugas dengan efektif dan efisien ini sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan. Penguatan kapasitas dengan menambah berbagai wawasan dan ilmu perlu untuk dilakukan, seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu bimbingan teknis. Tanggung jawab anggota DPRD terhadap amanat rakyat adalah tanggung jawab yang tidak ringan. Masyarakat Kalimantan Selatan telah meletakkan kepercayaan kepada kita untuk melakukan berbagai tugas dan fungsi kita terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, membahas APBD, membentuk peraturan daerah. Kepercayaan yang diberikan masyarakat itu harus kita jawab dengan kinerja yang kita miliki, mencerna berbagai materi terkait tugas dan wewenang kita dalam sebuah ruang belajar yang merupakan kesempatan yang harus kita manfaatkan. Kita punya kesempatan untuk berdialog, berdiskusi, dan membincangkan berbagai gagasan yang bisa menunjang pelaksanaan tugas kita. Tapi hari ini kita tidak bisa mengambil keputusan. Kita hanya bisa berdiskusi. Mudah-mudahan diskusinya bisa diambil keputusan. Karena saya lihat tadi materi-materinya juga sangat luar biasa. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami berterima kasih kepada PPSDM Kemendagri Republik Indonesia Regional Yogyakarta karena mau membuka ruang kerjasama. Kami juga berterima kasih diberi kesempatan untuk belajar melalui fasilitasi Bapak Ibu sekalian. Kami meyakini Bapak Ibu di PPSDM Kemendagri Regional Yogyakarta telah menyediakan narasumber-narasumber terbaiknya. Kami bersyukur bisa hadir di sini untuk belajar bersama. Kami menyadari bahwa belajar adalah instrumen bagi kita.
untuk menyiapkan cara menghadapi tantangan masa depan. Karenanya mari kita manfaatkan BIMTEK ini sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pemimpin, karena Bapak Ibu sekalian adalah pemimpin yang harus kuat dan harus punya konsep. Harus punya konsep. Bapak Ibu sekalian, yang kedua punya power. Power yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, pasti Bapak Ibu sekalian sudah pasti punya follower. Tidak mungkin Bapak Ibu sekalian kalau tidak punya power dan follower, Bapak Ibu sekalian ada di sini. Jadi konsep, power, dan follower. 3 hal ini yang mau dibawa kemana Kalimantan Selatan ini. Oleh karena itu, apa yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian, ini adalah masa jabatan Bapak Ibu sekalian breakdown secara detail. Karena Bapak Ibu sekalian, niat menjadi seorang DPRD, nawaitunya adalah untuk bekerja, mengabdi, memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Ketika kita terjun ke dunia politik, itu sudah pasti nawaitunya adalah untuk bekerja. Nawaitunya dulu untuk bekerja, mengabdi, dan memberikan nilai manfaat bagi masyarakat. Ini tentunya kita harus siap. Mentalitas Bapak Ibu sekalian, ini yang sangat penting. Ya, Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, modalitas prinsip di sini. Apa saja prinsip-prinsipnya? Pertama adalah prinsip yang paling pertama adalah akhlak. Akhlak politik, bahwa politik itu kotor, politik itu bla 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 dan lain sebagainya. Dianggap politik itu buruk, padahal politik itu adalah didesain untuk keadilan, membagi keadilan. Jangan sampai fungsi legislatif berhenti hanya tukar tambah kepentingan. Padahal politik itu indah, mulia, dan bermutu. Sebagai seorang politisi, Bapak Ibu sekalian, itu harus menguasai banyak ilmu. Ilmu apa? Ilmu Rahmanirrahim. Bimbingan teknis bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Agenda BIMTEK hari ini tentu kita ingin meningkatkan pengetahuan, wawasan teman-teman anggota legislatif
bagaimana ke depan itu apa yang menjadi tugas dan wewenang tanggung jawab kami sebagai anggota DPRD itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan tupoksi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Ya tentu berbagai materi yang disiapkan kita juga berharap bahwa dalam hal penyampaian materi nantinya bisa dilaksanakan juga, bisa diikuti oleh teman-teman anggota DPRD dan juga teman-teman di sekretariat Dewan. Karena bagaimanapun juga kalau pembelajaran tidak kita ikuti, tidak kita eksekusi ya juga sia-sia. Nah ini yang harus kita tekankan kepada teman-teman semua, tidak hanya DPRD-nya saja, sekretariat Dewan pun harus bisa melihat bagaimana materi ini dapat dijalankan dengan baik ke depan. Ke depan harapannya gimana untuk terkait pengembangan ini? Ke depannya kita berharap mungkin lebih baik lagi lah, artinya ditata sedemikian rupa karena sekarang juga kita menghadapi era revolusi industri 4.0 yang mana akan ke 5.0. Nah ini juga harus menjadi pertimbangan kita. Pada hari ini kami bekerja sama dengan BPSDM Regional Yogyakarta melaksanakan bimbingan pendalaman tugas bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terhitung mulai tanggal 27 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2022. BIMTEK ini berdasarkan rencana kerja DPRD yang sudah tahun 2022 yang sudah kami rencanakan, yang kami koordinasikan, dan ini sudah tercantum jadwal DPRD bulan Juni 2022. Jadi kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada anggota DPRD akan tugas dan fungsi serta kewenangan masing-masing kepada anggota DPRD untuk meningkatkan kapasitas anggota DPRD dalam hal penanganan tugas-tugas kedinasan, tugas-tugas pelaksanaan tugas dan kewenangan anggota DPRD. Kami selaku fasilitasi mengharapkan pelaksanaan BIMTEK pada hari ini berjalan lancar, berjalan sebagaimana mestinya, dan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pengayaan bagi pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 133 bahwa tentang orientasi dan pendalaman tugas itu kita dapat bekerja sama dengan BPSDM. Dalam hal ini apa yang saya laporkan tadi bahwa kita bekerja sama dalam hal penyediaan narasumber, penyediaan moderator, dan penyediaan segalanya kita bekerja sama. Tapi tetap sekretariat DPRD yang mengerjakan. Maksudnya itu pertanggungjawaban tetap sekretariat DPRD, tapi kita minta bantuan dari BPSDM Regional Jakarta untuk penyediaan narasumber dan lain-lain.